Oke, baik. Mungkin bisa berdiri Kak Yuven. Oke, baik, terima kasih. Sepintas kayaknya sudah dijawab semua oleh Bang Rocky, tapi saya mungkin akan singgung sedikit terkait dengan beberapa persoalan lingkungan yang tadi sempat ditanyakan. Persis yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi di awal, juga dengan Bang Edu tadi di awal, bahwa memang kebijakan itu lahir karena ada satu paradigma antroposen tadi. Jadi paradigma antroposen dengan paradigma eksploitatif, kemudian melihat seluruh seluruh objek sumber daya alam itu bisa dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dengan menggadaikan dua aspek lain yang namanya lingkungan dan juga sosial. Seperti yang di Kolhua, juga dengan di Kota Kupang gitu. Sehingga singkat saja menjawab tadi yang soal di air sebenarnya, itu sebenarnya salah satu bukti bahwa pembangunan itu dia tidak berbasis pada yang tadi saya sampaikan di awal, berbasis pada daya tampung lingkungan. Karena Kupang ini, kalau secara keilmuan geografi itu sebenarnya merupakan salah satu bentang alam kars, kota karang, yang tanpa pohon pun dia punya siklus hidrologi sendiri gitu. Sehingga teman-teman jangan kaget ketika kalau kita pergi dari ujung Kupang sampai dari ujung Teno kemudian mengarah ke Kabupaten Kupang, banyak daerah yang dimulai dengan nama Oe. Oe itu air. Secara lokal itu menunjukkan bahwa masyarakat adat dulu itu punya kedekatan dengan alam. Mereka tahu persis bahwa ada sumber mata air yang ada di dalam lapisan geografis di Kota Kupang gitu. Silakan referensi teman-teman bisa baca salah satu kajian dari akademisi NTT Hendrik Atopak soal bentang alam kars, yang teman-teman bisa lihat ada beberapa klaster soal bentang alam kars. Di situ dia sudah klasifikasi mana yang harus dibangun, boleh bangun gedung, mana yang harus menjadi kawasan konservasi atau catchment area. Itu banyak di situ teman-teman bisa lihat. Artinya broker-broker tadi atau negara tadi hadir kemudian melakukan pembangunan, dia mendorong satu kepentingan yang namanya ekonomi, sekaligus dia menggusur yang namanya lingkungan dan sosial. Di saat yang bersamaan pengetahuan masyarakat adat soal pola-pola konservasi juga ikut tergerus. Jadi tidak saja kerusakan ekologis, tapi pengetahuan masyarakat adat juga ikut tergerus gitu. Mungkin itu saja singkat dari saya serahkan kepada pemateri yang lain. Dedi silakan. Baik, terima kasih. Tadi dipotong oleh moderator karena banyak hal yang saya siap tapi tidak disampaikan secara baik. Berhadapan, Bung Rocky saya izin panggung ya. Berhadapan dengan problem ketimpangan ekonomi politik dan kerusakan ekologi, Anda marah. Tapi kemarahan Anda bersifat fragmented, terpecah-pecah, tergantung isu apa, siapa yang membackingi, dan ketika Anda bergerak, apa yang Anda dapatkan. Sekian rezim di NTT berganti, dari gubernur ke gubernur, dan dari bupati ke bupati, punya faksi-faksi. Dan mereka merawat itu. Ada faksi GMNI, PMKRI, GMK, segala macam. Faksi berbasis agama, juga faksi berbasis kampung, etnik. Dan gerakan Anda kemudian mulai muncul ke permukaan ketika dibayar. Saya sepakat dengan hal yang tadi singgung oleh Bung Rocky, juga kayak bagaimana gerakan itu mulai dipatahkan ketika basis ekonomi itu mendukung Anda. Maka bagi saya, untuk keluar dari jebakan faksi-faksi yang fragmented, maka mesti ada semacam musuh bersama. Musuh bersama yang menggerakkan semua kita untuk marah, dan kemarahan itu mesti dikonsolidasikan dalam aksi-aksi nyata. Problem yang kemudian bagi saya itu cukup hebat adalah bagaimana elemen-elemen civil society, kampus, juga lembaga-lembaga agama ikut terfragmented. Di jelang politik praktis, entah pemilihan gubernur maupun pilkada, maka tokoh-tokoh politik itu akan menggandeng elit-elit ekonomi lokal. Dan mereka bersama akan juga mendekati tokoh-tokoh agama kita. Dengan memberi sumbangan dalam bentuk semen, dalam temuan saya di Kabupaten Ende, atau dalam kunjungan tokoh-tokoh KSP di Jakarta, ke Istana Keuskupan di Ruteng, maka seketika sikap
politik, preferensi itu berubah. Dan inilah saya kira musuh bersama itu mesti dibentuk secara bersama-sama, bukan hanya oleh elit politik, bukan cuma oleh elit ekonomi, bahkan elit agama, tapi mesti berbasis dari bawah. Problem kapan mesti mulai. Dan saya kira itu dijawab oleh Bung Edu. Silakan Bung Edu. Baik, silakan Kak Edu melanjutkan. Oke, kawan-kawan, saya di sini aja. Saya membaca di Tumblr dari Walhi. Dia menulis di situ bahwa Walhi itu punya program untuk mencegah krisis ekologi. Lalu dilanjutkan dengan krisis air. Saya mau menggambarkan bahwa sebetulnya kita tidak mengalami krisis air di NTT. Saya mesti pastikan itu, enggak ada krisis air. Yang ada itu adalah krisis cairan otak para pemimpin, sehingga otak mereka itu enggak bekerja secara maksimal. Di situ letak soalnya. Ya. Saya mengambil satu contoh, ada seorang bupati di NTT, saya nggak perlu sebut namanya. Dia pernah curhat ke saya bahwa untuk memperkuat pariwisata perlu dibangun pariwisata religi. Saya tanya, caranya? Dia bilang caranya adalah kita membangun patung terbesar kalau bisa di dunia, mengalahkan patung terbesar di Brasil. Oke, saya ikuti logiknya. Baik ya. Kita bangun patung terbesar di dunia, patung Yesus. Saya bilang, oke, itu dibangun. Tetapi hari kedua setelah patung itu diresmikan, dari mata Yesus itu keluar air mata. Dia nangis. Dia nangis karena dia lihat kok badan saya dibikin dari patung, tetapi warga yang saya lihat di kota premium itu mengalami kehausan karena tidak ada air. Ini kan persoalan paradigma kan. Sekarang saya mau tanya kawan-kawan, berapa jumlah mahasiswa, ini akan saya kaitkan dengan Moskow ya. Berapa jumlah mahasiswa di kota Kupang sekarang? Coba estimasi, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ada 40.000 ya? Oke, kita hitung sekarang. Moskow itu kotanya 4 kali Jakarta. Yang pasti jumlah tamannya, jumlah danau, jumlah pohon melebihi jumlah kepala orang di Rusia. Artinya satu kepala dia bisa menikmati sekitar 100 pohon. Gitu cara hitung. Sekarang Kupang, kita mulai dari Kupang. Kupang itu katakan sekarang, oke, mahasiswa ada 40.000 sekarang. Kalau saya wali kotanya, saya bikin satu desain. Saya inginkan kota Kupang itu bukan kota karang, saya hapus itu kota karang itu. Itu bagian dari sejarah, saya museumkan kata kota karang. Saya inginkan Kupang jadi kota hutan. Caranya, saya bangun komunikasi dengan seluruh rektor, pastikan satu mahasiswa, satu pohon. Satu mahasiswa, satu pohon. Persyaratannya. Pemkot menyediakan tempat-tempat yang memang itu publik, supaya satu kepala, satu pohon. Rule-nya adalah, you kalau tidak mampu menjaga pohon ini sampai bertumbuh besar, ijazahmu akan kami tahan. Walaupun kata Rocky, ijazah itu nggak penting. Tapi saya hanya mau mengatakan begini. Coba Anda bayangkan, sekali tanam di kota Kupang 40.000 pohon. Dan itu dilakukan oleh negara-negara kayak Rusia itu. Jadi ada partisipasi dari seluruh elemen. Nah, kawan-kawan, ini bukan sebuah jokes. Mungkin kalian bisa lihat di media sosial. Bahwa di sana kalau mobil lewat di jalan, ada tupai. Mobilnya mesti berhenti itu. Mesti berhenti karena dia tahu ada tupai yang mau lewat. Ada tikus yang mau lewat. Atau ada binatang apa gitu yang mau lewat. Satu kali saya ajak istri saya dan kita pulang dari pasar. Lampu merah itu. Bukan lampu merah tetapi ada zebra cross tapi kan lampu merah. Mobilnya berhenti 50 meter dari zebra cross. Istri saya harus menunggu dia. Karena dia pikir Moskow ini masih Jakarta itu. Marah-marah sopirnya. Dia turun sopir marah-marah. Kenapa Anda nggak lewat? Oh, saya persilakan Anda lewat duluan. Rupanya ini orang Rusia bilang pejalan kaki itu adalah raja.
Karena itu kami persilakan Anda lewat. Dan ditambahkan, tupai yang lewat, mobil harus berhenti di situ. Ini, saya membayangkan ini ya, ini paradigma isi pikiran warga itu ditentukan oleh isi pikiran negara. Kalau saya krisis air tadi itu karena krisis cairan otak para pemimpinnya yang membuat otak dia kering dan tidak bisa bekerja secara maksimal. Poin saya adalah di balik semua ini, sebetulnya kita NTT ini ada masalah di SDM. Itu harus kita terima itu, masalah SDM. Tapi masalah SDM ini semacam lingkaran kegagalan karena memang pemerintah daerah kita mulai dari gubernur, saya rasa ada sebagian Victor juga tidak mampu mengubah keadaan. Saya kawan baik sama Victor, tapi dia tidak mampu mengubah keadaan juga. Sama dengan juga pemimpin yang lain, bupati, wali kota, dan segala macamnya itu. Ada problem lain juga kan di gereja misalnya. Ini kritik terhadap gereja. Saya sendiri bagian dari gereja dan saya rasa saya mengkritisi gereja juga mengkritisi diri saya sendiri. Kenapa kita doyan sekali membangun rumah ibadah itu? Di mana-mana sekarang ada proposal bangun gereja ini, bangun gereja itu dan segala macam. Kenapa kita ada program dari gereja justru di jangan terlalu banyak bangun gereja. Kenapa tidak bikin taman besar gitu yang diciptakan oleh gereja itu supaya ada air di sekitar situ. Jadi kawan-kawan menurut saya ini semacam refleksi bersama buat kita. Refleksi juga buat saya. Dan ini menjadi semacam gerakan kolektif kita nanti untuk mengubah daerah kita selanjutnya. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Kak Edu.